Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Isnaini, ada Ahmad Sauki, ada Johar Habibah, Novita Dwi Haryani, dan Nur Alvina Laili. Di sini kami akan membahas mengenai gizi untuk lanjut usia. Adapun latar belakang yang akan diambil yaitu gizi sangat dibutuhkan bagi usia lanjut untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Pada usia lanjut menunjukkan bahwa asupan energi pada usia lanjut sangat mempengaruhi ketahanan tubuh. Secara alami, lansia akan mengalami proses penuaan sehingga pada proses ini akan menurunkan kondisi fisik, psikologi, dan sosial yang mengakibatkan masalah kesehatan pada lanjut usia. Sehingga untuk pada lanjut usia bisa diberikan suatu terapi yaitu senam lansia. Untuk gaya hidup pada lanjut usia dapat juga dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsinya, yaitu makanan yang tidak ada terdapat pada nilai gizinya, dan juga minuman yang dikonsumsinya yaitu minuman yang beralkohol. Sehingga dengan gaya hidup semacam ini dapat juga mempengaruhi status gizi pada lanjut usia. Peran keluarga dalam perawatan lanjut usia adalah menjaga dan merawat lanjut usia, memberikan gizi yang dibutuhkan lanjut usia. Peran keluarga sangat penting dalam mempengaruhi gizi lanjut usia. Maka keluarga harus memperhatikan gizi untuk lanjut usia, serta keluarga bisa memberikan gizi yang dibutuhkan oleh lanjut usia. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pengertian gizi lansia dan pengertian gizi untuk lansia, kebutuhan karbohidrat untuk lansia, kebutuhan protein untuk lansia, kebutuhan vitamin dan mineral untuk lansia, pola makan yang baik untuk gizi lansia, dan macam-macam gangguan gizi untuk lanjut usia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Iya, di sini saya Alvina Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi lansia dan pengertian gizi untuk lansia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab gizi yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai program organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Dikutip dari Irianto tahun 2006. Yang kedua yaitu lansia, atau kita sebut juga dengan lanjut usia, yaitu seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Usia lanjut merupakan salah satu fase kehidupan yang dilalui oleh setiap individu yang dikaruniai umur panjang. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, lebih lanjut menggolongkan lansia menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan lansia dini usia 55-64 tahun ke atas. Nomor yang kedua, kelompok lansia pertengahan 65 tahun ke atas. Dan usia yang terakhir yang ketiga yaitu kelompok lansia dengan resiko tinggi usia 70 tahun ke atas. Kebutuhan zat gizi lansia. Kebutuhan zat gizi lansia berbeda dengan usia muda. Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang akan bermanfaat bagi usia lanjut untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus arthritis, dan lain-lain, atau kekurangan gizi yang seyogianya telah dilakukan sejak usia muda. Itu saja presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi pada lansia. Nah, kebutuhan gizi pada lansia ini tentu berbeda dengan usia muda. Kebutuhan gizi sangat dipengaruhi oleh umur, kemudian jenis kelamin,
aktivitas atau kegiatan serta postur tubuh. Mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang akan bermanfaat bagi usia lanjut untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan lainnya. Adapun kebutuhan zat-zat gizi pada lansia, yang pertama ada energi. Dalam Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1988 disebutkan kecukupan gizi yang dianjurkan untuk pria manula adalah sebesar 1960 kalori dan wanita 1700 kalori. Dan kebutuhan gizi untuk lansia yang kedua yaitu lemak. Kebutuhan lemak pada lansia hanya berkisar antara 20-25% dari total kalori per hari. Dan yang ketiga, kalori. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kalori, sedangkan untuk lansia wanita sebesar 1700 kalori. Yang keempat yaitu karbohidrat. Penggunaan karbohidrat relatif menurun pada usia lanjut karena kebutuhan kalori juga menurun, 1960 kalori pada laki-laki dan pada perempuan 1700 kalori. Kemudian yang kelima ada protein. Jumlah protein yang diperlukan bagi laki-laki lanjut usia adalah 49 gram per hari dan perempuan sebesar 41 gram per hari. Dan yang selanjutnya yaitu vitamin. Untuk usia lanjut dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan kaya vitamin A, D, E untuk mencegah penyakit degeneratif sebagai antioksida. Dan yang selanjutnya yaitu mineral. Kalsium yang dibutuhkan pada usia 19 sampai 50 tahun sebesar 1000 mg, sedangkan untuk usia lebih dari 50 tahun kebutuhan kalsium sebesar 1200 mg. Yodium yang dianjurkan untuk orang Indonesia untuk usia 10 sampai 59 tahun dan lebih dari 60 tahun baik pria maupun wanita adalah sebanyak 150 mg. Dan yang terakhir yaitu air dan serat. Pada lansia dianjurkan untuk minum lebih dari 6 sampai 8. Nah, yang selanjutnya itu pola makan yang baik untuk lansia. Menjaga pola makan yang baik dengan mengkonsumsi makanan sumber energi yang seimbang, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan, makan yang teratur sesuai dengan waktu makan dan jenis makanan yang sesuai dengan tidak mengabaikan manfaat dan kandungan gizinya. Untuk lebih memahami tentang pola makan yang baik untuk lansia akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pola makan yang baik untuk lansia. Peningkatan jumlah penduduk lansia itu diakibatkan oleh penurunan angka fertilitas penduduk, perbaikan status kesehatan akibat kemajuan teknologi, penelitian kedokteran, transisi epidemiologi dari penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif, perbaikan status gizi yang ditandai oleh peningkatan kasus obesitas lansia, peningkatan usia harapan hidup, serta perubahan gaya hidup. Nah, bertambahnya jumlah penduduk dan usia harapan hidup lansia itu akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain masalah kesehatan, psikologi, dan juga sosial ekonomi. Tetapi, sehat di usia tua itu tentu menjadi dambaan setiap orang, sehingga perlu adanya usaha untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, salah satunya dengan memahami berbagai kemungkinan penyakit yang bisa timbul, seperti menjaga pola makan yang baik, mengkonsumsi makanan bersumber energi yang seimbang, makan yang teratur sesuai dengan waktu makan dan jenis makanan yang sesuai dengan tidak mengabaikan manfaat dan kandungan gizinya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatur pola makan pada lansia. Yang pertama adalah fokus pada asupan gizi seimbang. Aturan pola makan lansia yang paling penting itu adalah mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizinya. Mengkonsumsi makanan kaya gizi dan nutrisi itu akan membantu lansia dan mendapatkan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, serta lemak yang mereka butuhkan. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, bahan makanan sehat untuk lansia yang dianjurkan antara lain bahan makanan bersumber karbohidrat seperti oatmeal,
roti gandum, beras merah, dan beras tumbuk. Kemudian bahan makanan sumber protein seperti susu rendah lemak, ikan, tempe, dan tahu. Bahan makanan bersumber lemak sehat seperti kacang-kacangan, misalnya kacang tanah atau selai kacang, minyak kedelai, dan minyak jagung. Selanjutnya ada sayuran berwarna hijau atau jingga seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, dan tomat, serta buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, jeruk, apel, semangka, dan lain-lain. Serta diharapkan para lansia itu juga memilih makanan yang segar dan hindari segala jenis makanan olahan yang menggunakan bahan pengawet. Yang kedua ada mengatur pola dan porsi makan. Pola makan atau kebiasaan makan pada usia lanjut itu berbeda dengan usia muda. Pola makan pada usia lanjut jika memiliki kebiasaan makan yang buruk akan menyebabkan kurangnya nutrisi dan beberapa penyakit pada lansia seperti obesitas, hipertensi, rematik, konstipasi atau susah buang air besar, serta penyakit degeneratif lainnya. Nah, pada lansia itu jumlah nutrisi yang masuk perlu diperhitungkan dengan baik. Lansia sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak diawetkan. Contoh menu makanan yang kurang baik sehingga menyebabkan pola makan yang kurang untuk lansia adalah seperti makan pagi setelah jam 9, kemudian makan malam sekitar pukul 11 atau tengah malam, atau makan snack atau jajanan itu sekitar pukul 1 siang. Nah, karena seiring bertambahnya usia, itu terjadi penurunan fungsi fisiologi dan fungsi patologi. Hal ini salah satunya berpengaruh terhadap tidur lansia. Pada malam hari, lansia itu akan cenderung tidak bisa tidur atau insomnia. Sehingga pada tengah malam, lansia akan merasa lapar dan mereka cenderung akan makan pada malam hari. Hal inilah yang akan membuat pola makan lansia itu menjadi kurang baik. Kemudian yang ketiga ada membatasi gula, garam, dan juga lemak. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak itu sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia, mengingat sistem pencernaan mereka yang tidak bisa bekerja semaksimal saat masih muda dulu. Apalagi asupan gula, garam, dan lemak itu tidak dibatasi, maka lansia akan berisiko lebih tinggi mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, hiperglikemia, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Karena itu para lansia seharusnya menghindari makanan seperti santan, daging yang berlemak, dan minyak yang tidak baik untuk tubuh lansia. Kemudian ada yang keempat, mengonsumsi kalsium. Kalsium itu berperan penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Sayangnya, penyerapan kalsium untuk tulang akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Jika kepadatan tulang mulai berkurang, hal ini akan membuat seseorang lebih rentan terhadap pengeroposan tulang dan gigi. Menurut angka kecukupan gizi untuk masyarakat Indonesia, kebutuhan kalsium lansia dalam sehari itu sekitar 1000 mg. Untuk sumber kalsium itu sendiri bisa didapatkan dari berbagai makanan seperti susu, keju, yogurt, kacang almond, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan pakcoy, serta ikan seperti sarden, ikan teri, dan salmon. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan cairan. Kebanyakan lansia itu biasanya sering kesulitan memenuhi kebutuhan cairan hariannya. Itu sebabnya mereka lebih rentan terkena dehidrasi. Nah, untuk menghindari dehidrasi, pastikan para lansia itu memenuhi kebutuhan asupan cairannya dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan cairan para lansia itu kita tidak hanya bisa menghitung dari banyaknya minum air putih saja, namun kita dapat menyiasati hal tersebut dengan memberikan konsumsi makanan yang berkuah seperti sup atau buah dan sayuran yang banyak mengandung air. Selanjutnya ada gangguan kesehatan pada lansia. Nah, pada proses penuaan atau lanjut usia biasanya terjadi berbagai macam masalah kesehatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi tubuh pada lansia, sehingga dengan sendirinya mereka akan merasakan sulit dalam beraktivitas dalam kesehariannya. Oleh karena itu, penting sekali peran keluarga dalam memberikan perhatian yang serius
kepada orang yang lanjut usia. Di sini ada beberapa penyakit yang biasanya sering terjadi pada lansia. Yang pertama ada dehidrasi. Dokter berusia 80 tahun yang pernah mendapat apresiasi dari WHO berupa The Sasakawa Health Prize WHO Award tahun 1992 itu menerangkan pada lansia umumnya terjadi kemunduran sensitivitas rasa haus. Oleh sebab itu, asupan air minum pada lansia itu sebaiknya berdasarkan takaran atau tidak membiarkan hingga rasa haus itu muncul. Nah, untuk jumlah kebutuhan air minum pada lansia itu sendiri berkisar antara 1,5 liter per hari. Dan dianjurkan para lansia itu juga tidak terlalu banyak minum air karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejala buang air kecil yang berlebih. Sementara buang air kecil yang terlalu sering itu bisa menyebabkan unsur kalium pada tubuh keluar terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu ada anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam darah berada di bawah normal. Ada beberapa penyebab seseorang atau lansia itu bisa mengalami anemia. Di antaranya asupan dan penyerapan zat besi yang berkurang, kekurangan vitamin B12 dan kekurangan asam folat. Nah, untuk gejala anemia pada lanjut usia ini sendiri bisa dideteksi dari wajah yang tampak pucat. Hal ini juga bisa kita deteksi dengan cara melihat lapisan dalam kelopak bawah mata. Jika bagian tersebut berwarna kemerahan, maka lansia tersebut kemungkinan tidak mengidap anemia. Namun, apabila bagian bawah dalam kelopak mata tersebut tampak pucat, maka kemungkinan lansia tersebut mengalami anemia. Kemudian yang terakhir yaitu osteoporosis. Pada lansia, itu kemungkinan besar akan mengalami osteoporosis atau tulang keropos. Hal itu terjadi karena pada umumnya osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Namun kondisi ini bisa semakin parah apabila para lansia tersebut kurang mengonsumsi kalsium. Akibat terjadinya osteoporosis ini tidak lain adalah tulang akan menjadi mudah patah dan hal itu sering terjadi pada lansia. Ya, terima kasih kepada teman saya tadi. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang mana kami telah melakukan observasi terhadap 3 responden lansia, yaitu yang pertama Nenek Mariam. Nenek Mariam ini kami telah lakukan pertanyaan seperti makanan yang telah dimakan selama seminggu yang lalu. Yang pertama adalah hari Senin, pada pagi, siang, dan malam. Pada pagi, pupuyuh goreng plus nasi plus sayur bening. Siang, gangan karu, pupuyuh panggang plus urap. Malam, sarden kaleng plus nasi. Selasa. Pada Selasa ini sudah masuk bulan Ramadan. Pada pagi atau sahur, ikan sepat goreng plus nasi. Siangnya beliau puasa. Malam, sore menjelang malam, pada saat berbuka puasa, kurma plus sayur lodeh plus nasi bingka rabuk. Yang ketiga, hari Rabu, telur rebus haruan goreng plus nasi. Siangnya puasa. Malam, kurma, nasi, sop ayam kampung plus agar-agar. Yang keempat, pagi, sahur, ikan asin, asam manis plus nasi. Siangnya beliau puasa. Malam atau berbuka puasa, kurma plus haruan goreng plus nasi plus tamis. Jumat, telur rebus plus nasi. Siang puasa, malam atau berbuka puasa, kurma, gangan bararegi atau gangan tuha plus apam barahim. Sabtu, ikan sepat asin plus nasi plus sayur bening. Siang puasa. Malam atau berbuka puasa, kurma, gangan karu
kurma gangan gadang plus ikan asin plus bingka niur anum. Yang ketiga, yang terakhir pada hari Minggu, telur dadar plus oseng tahu plus tahu tempe plus nasi. Siang puasa, malam menjelang berbuka puasa, kurma, opor, ayam, nasi plus agar-agar plus sambusa. Lanjut kepada responden selanjutnya. Responden selanjutnya adalah Nenek Rohani. Yang pertama, hari Senin, ikan sepat asin plus nasi. Siang, nila panggang plus nasi plus gadang. Malam, masakan padang plus nasi. Hari Selasa itu sudah masuk 1 Ramadan. Pada saat sahur, sop plus ayam panggang plus nasi. Siang beliau puasa, sore menjelang malam atau pasnya berbuka puasa, kurma plus bebek goreng plus nasi plus kue sarimuka plus kue amparan tatak. Yang ketiga, hari Rabu, sayur bening plus haruan goreng plus nasi. Siang beliau puasa, malam kurma plus nasi sop ayam kampung plus agar-agar. Yang keempat, hari Kamis, haruan masak habang plus nasi. Siang beliau puasa, malam itik panggang tanpa tulang plus nasi plus bingka kacung. Jumat, sepat goreng plus nasi. Siang beliau puasa, malam kurma gangan berargi plus apam barahim. Pada hari Sabtu, telur rebus plus nasi plus apam paranggi. Siang puasa, malam atau berbuka puasa, kurma plus peda goreng plus osengan tahu tempe. Pada hari Minggunya, ayam asam manis plus nasi. Siang puasa, pada malam hari atau berbuka puasa, kurma, opor putih, nasi plus agar plus sambusa. Pada responden selanjutnya, yaitu Nenek Aisyah, beliau memakan pada hari Senin lempeng plus kue untuk. Siang ikan wadi plus mandai plus nasi gangan susupan. Pada malam hari, ikan sarden kaleng plus nasi. Pada Selasa, sayur bayam plus nila goreng. Siang beliau puasa, malam kurma plus bawal panggang plus masak asam plus nasi plus bingka rabuk. Rabu, ikan asin asam manis plus nasi plus oseng pare. Siang puasa, malam atau berbuka puasa, kurma plus nasi sop ayam kampung, agar-agar plus agar-agar. Kamis, nasi kuning, telur rebus masak habang. Siang puasa, malam nasi samin, kurma plus tamis. Jumat, telur dadar ayam kampung, goreng plus nasi. Siangnya beliau puasa,
malam kurma gangan bararagi plus apel barahim. 1. Telur dadar plus nasi plus oseng tahu. Siang puasa, malam kurma ikan itik goreng plus bingka rabuk. Pada minggu, ayam kampung goreng plus nasi. Siangnya beliau puasa, pada malam beliau makan kurma, opor putih plus agar-agar plus sambusa.